Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Hales. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Hales. Pada sesi ini kita akan membahas network diagram atau diagram jaringan kerja. Jaringan kerja adalah suatu sistem kontrol proyek untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kemajuan dari suatu proyek. Jaringan kerja dikembangkan dari informasi yang diperoleh dari WBS atau WBS dan gambar diagram alir dari rencana kerja proyek. Di samping itu, jaringan kerja berguna untuk beberapa hal. 1. Menyusun urutan kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. 2. Membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. 3. Mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Analisa jaringan kerja atau Project Network Analysis adalah suatu sistem kontrol proyek berisi kegiatan tunggal, kegiatan gabungan, kegiatan paralel, dan lintasan kritis. Ada dua teknik analisis yang dikembangkan. Yang pertama yaitu metode jalur krisis atau Critical Path Method. Yang kedua metode PERT atau Project Evaluation and Review Technique. Berikut ini adalah istilah jaringan kerja. Yang pertama, kegiatan atau activity. Suatu kegiatan merupakan elemen dari proyek yang membutuhkan waktu atau durasi dan juga membutuhkan sumber tenaga, equipment, biaya, dan sebagainya. Selanjutnya, kegiatan memusat atau match activity. Beberapa kegiatan yang berbeda lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang sama sehingga disebut kegiatan memusat atau lebih dari suatu kaitan aliran panah. Kemudian, kegiatan paralel atau parallel activity adalah kegiatan yang dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Kemudian, alur atau path merupakan suatu urutan koneksi dan kegiatan yang berkaitan. Masih dalam lanjutan istilah jaringan kerja. Selanjutnya, alur kritis atau critical path adalah alur terpanjang yang terdapat pada jaringan kerja jika terdapat suatu kegiatan yang tertunda atau delay pada jalur, maka proyek juga akan tertunda pada waktu yang sama. Selanjutnya, kejadian atau event yaitu berupa titik yang digunakan ketika sebuah kegiatan dimulai atau selesai, jadi tidak membutuhkan waktu. Selanjutnya, kegiatan memencar atau blast activity, di mana kegiatan ini memiliki lebih dari satu kegiatan yang secara bersamaan mengikutinya lebih dari satu panah yang terkait mengikuti. PERT atau Program Evaluation and Review Technique atau teknik menilai dan meninjau kembali program. Teknik PERT adalah suatu metode yang bertujuan sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan produksi serta mengkoordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya suatu proyek. Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Dalam metode PERT dan CPM, masalah utama yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu diselesaikan secara tepat waktu serta tepat biaya. CPM atau Critical Path Method atau metode jalur kritis adalah metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek. Ini merupakan sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti.
Demikian hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Menghitung critical path ada dua. Yang pertama, hitungan maju atau forward path dimulai dari start, initial event, menuju finish kegiatan, atau EF, early finish. Selanjutnya, waktu tercepat terjadinya kegiatan, ES, early start, dan saat paling cepat dimulai suatu peristiwa, E atau event. Hitungan mundur atau backward path dimulai dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau latest finish, waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan LS atau latest start, dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi, yaitu L. Apabila kedua perhitungan tersebut telah selesai, maka dapat diperoleh nilai slack atau float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Perbedaan PERT dan CPM. PERT menggunakan activity oriented, sedangkan dalam CPM menggunakan event oriented. Selanjutnya, PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Kemudian PERT digunakan pada 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, serta terlayak, sedangkan pada CPM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan. Pada PERT yang ditekankan tepat waktu, sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya. Dalam PERT, anak panah menunjukkan tatanan urutan atau hubungan prudensial, sedangkan pada CPM, tanda panah adalah kegiatan. Pada penentuan perkiraan waktunya, PERT menggunakan rumus, sedangkan CPM menggunakan perhitungan jalur kritis. Persamaan PERT dan CPM. Yang pertama, mendefinisikan proyek dan semua aktivitas atau tugas yang disignifikan, membuat keterkaitan antara aktivitas-aktivitasnya, putuskan aktivitas mana yang harus mendahului dan mana yang harus mengikuti yang lain. Selanjutnya, menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. Hitunglah jalur kritis paling panjang melalui jaringan itu. Selanjutnya, gunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Pendekatan jaringan kerja. Dua pendekatan yang digunakan untuk pembentukan atau penggambaran jaringan kerja adalah yang pertama, activity on node atau kegiatan pada node atau AON. Kedua, activity on arrow atau kegiatan pada panah atau AOA. Kedua metode ini menggunakan dua bentuk blok panah dan node. Pada praktiknya, metode AON lebih banyak mendominasi pelaksanaan proyek. Kadang-kadang metode ini disebut dengan metode diagram precedence. Aturan penyusunan network. Terdapat 6 aturan umum di dalam penyusunan jaringan kerja, yaitu 1. Aliran jaringan adalah dari kiri ke kanan. 2. Suatu kegiatan tidak dapat dimulai sampai seluruh kegiatan pendahulunya selesai. 3. Pada jaringan mengindikasikan aliran dan harus didahulukan panah dapat menyilang. 4. Setiap kegiatan seharusnya memiliki nomor identifikasi yang unik. 5. Nomor identifikasi kegiatan harus lebih besar daripada kegiatan pendahulunya. 6. Pengulangan tidak diizinkan, dengan kata lain, daur ulang melalui suatu set kegiatan tidak diperbolehkan. Simbol metode activity on arrow. Yang pertama, anak panah atau arrow menyatakan kegiatan atau activity.
Selanjutnya, lingkaran atau not menyatakan suatu kejadian atau peristiwa atau event. Yang ketiga, anak panah terputus-putus menyatakan kegiatan semu atau dummy. Hubungan elemen jaringan kerja. Hubungan seri kegiatan B dapat dimulai bila kegiatan A selesai. Dilaksanakan antara dua kegiatan terdapat hubungan seri bila suatu kegiatan atau sebuah kegiatan tidak dapat memulai dikerjakan kalau kegiatan lainnya belum selesai dikerjakan. Kalau kita lihat di sini digambarkan dengan 3 not di mana sebelum aktivitas A ada lingkaran atau not, begitupun dengan aktivitas B. Hubungan elemen jaringan kerja. Hubungan paralel kegiatan A dan kegiatan B dapat dilaksanakan bersama-sama. Jika sebuah kegiatan bisa dimulai atau diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lain selesai. Di antaranya memiliki satu peristiwa awal bersama, memiliki satu peristiwa akhir bersama, memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama, memiliki peristiwa awal yang berlainan dan peristiwa akhir yang berlainan. Pada slide ini digambarkan dengan 3 kotak. Yang pertama, satu not memencar 2 anak panah dari A dan B ke not yang berbeda. Kedua, not yang berbeda anak panah A dan B menuju ke satu not. 3. Dari not yang berbeda, anak panah A dan anak B menuju ke not yang berbeda. Arrow Diagramming Method atau ADM. Disebut juga diagram jaringan AOA atau Activity on Arrow. Aktivitasnya dinyatakan dengan anak panah atau arrow, titik not atau lingkaran berada pada ujung awal dan ujung akhir aktivitas. Hanya dapat memperlihatkan ketergantungan finish to start. Kemudian Precedence Diagramming Method atau PDM disebut juga dengan diagram Activity on Node atau kegiatan pada node AON. Aktivitas dinyatakan menggunakan kotak atau box. Anak panah menunjukkan hubungan antara aktivitas-aktivitas. PDM lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Perbandingan jaringan AON dengan AOA. Pada kolom sebelah kiri area AON atau PDM atau aktivitas on node, sedangkan kolom sebelah kanan adalah area AOA atau ADM atau activity on arrow. Pada baris A, AON, aktivitas ditandai dengan huruf A dalam lingkaran di mana A datang sebelum B, datang sebelum C. Sedangkan AOA, aktivitas ditandai dengan huruf A di atas tanda panah melewati sebuah not menuju ke panah huruf B dan selanjutnya melewati not ke huruf C. Pada baris B, aktivitas ditandai dengan huruf A dan B dalam lingkaran harus selesai terlebih dahulu. Selanjutnya garis panah menuju ke not huruf C untuk memulai aktivitas selanjutnya. Sedangkan AOA, aktivitas ditandai dengan huruf A dan B di atas garis panah harus selesai terlebih dahulu dan selanjutnya melewati huruf C atau garis huruf C. Pada baris C, aktivitas ditandai dengan huruf A dalam lingkaran menuju ke huruf B dan C, di mana A datang sebelum B, B datang sebelum C. Sedangkan AOA, aktivitas ditandai dengan huruf A di atas tanda panah, melewati sebuah not menuju ke panah huruf B dan C setelah semua aktivitas selesai. Masih dalam perbandingan jaringan AON dengan AOA, pada baris D, AON, not A dan not B, aktivitas harus selesai dulu sebelum menuju ke not C dan D. Sedangkan AOA, anak panah A dan B menyelesaikan aktivitasnya kemudian menuju ke central node
bercabang menjadi dua anak panah C dan D. Pada baris E, AON node A menuju satu arah ke node C setelah aktivitasnya selesai. Kemudian node B menuju ke node C dan D setelah semua aktivitasnya selesai. Sedangkan AOA ke node 2 anak panah A dan B menyelesaikan aktivitasnya. Kemudian anak panah B secara paralel join dengan node antara A dan C berupa garis putus-putus atau dummy activity, dan secara terpisah anak panah B langsung menuju ke D setelah aktivitasnya selesai. Pada baris F, AON setelah menyelesaikannya aktivitas node A menuju ke node B dan C, kemudian node B dan C menyelesaikan aktivitasnya selanjutnya menuju ke node D. Sedangkan AOA, anak panah A menuju ke dua node, kemudian aktivitas anak panah B dan C dengan garis putus-putus menuju di mana anak panah D menunggu aktivitas sebelumnya selesai sebelum aktivitasnya dimulai. Pada tabel kegiatan proyek terdapat 3 kolom. Kolom 1 berupa kegiatan, kolom 2 predesesor, ketiga lama kegiatan. Kita lihat ada 5 kegiatan, diantaranya A tanpa predesesor dengan lama kegiatan 2, B tanpa predesesor dengan lama kegiatan 2, C memiliki A sebagai predesesor dengan lama kegiatan 3, D memiliki A dan B sebagai predesesor dengan lama kegiatan 3, yang terakhir E memiliki B sebagai predesesor dengan lama kegiatan 4. Berdasarkan tabel sebelumnya, maka dapat digambarkan dalam diagram berikut. Node 1 sebagai titik awal aktivitas dengan SPA dan SPL 0, dan lama aktivitas A sama dengan 2 menuju ke node 2, dan lama aktivitas B sama dengan 2 menuju ke node 3. Kedua, node 2 terdapat dua aktivitas, yaitu C sebagai primary menuju ke node 5. Satunya lagi berupa aktivitas dummy, namun aktivitas D tidak dapat dilakukan tanpa terselesaikannya aktivitas A dan B. Node 3 terdapat dua aktivitas, yaitu E sebagai primary menuju ke node 5. Satunya lagi berupa aktivitas dummy, namun aktivitas D tidak dapat dilakukan tanpa terselesaikannya aktivitas A dan B. Node 4 memiliki aktivitas D lamanya, yaitu berupa 4. 5 adalah tujuan akhir. Contoh berikut Arrow Diagramming Method atau ADM diketahui proyek dengan kegiatan seperti pada tabel. Ada 6 kegiatan. Kegiatan A memiliki durasi 3 tanpa syarat. Kegiatan B memiliki durasi 10 tanpa syarat. Kegiatan C memiliki durasi 6 dengan syarat kegiatan A selesai dulu. Kegiatan D memiliki durasi 8 dengan syarat kegiatan B selesai dulu. Kegiatan E memiliki durasi 7 dengan syarat kegiatan C dan D harus selesai sebelum aktivitas E dimulai. Yang terakhir, kegiatan F memiliki durasi 5 dengan syarat kegiatan D sudah selesai sebelum kegiatan F dimulai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Gantt chart, diagram network ADN, diagram network PDM, tentukan lintasan kritisnya, berapa waktu tersingkat untuk menyelesaikan atau melaksanakan proyek. Arrow Diagramming Method Gantt chart, tahap awal kegiatan A dibuat garis horizontal dari angka 0 hingga 3. Sebagai progres kegiatan karena tidak ada kegiatan yang bergantung. Selanjutnya kegiatan B dibuat garis horizontal dari angka 0 hingga angka 10 sebagai progres kegiatan karena tidak ada kegiatan yang bergantung. Kemudian kegiatan C dibuat garis horizontal dari angka 3 hingga angka 9 sebagai progres kegiatan. Kenapa dari angka 3? Karena kegiatan C bergantung dengan kegiatan A, lama durasinya adalah 6.
Kegiatan D dibuat garis horizontal dari angka 10 hingga angka 18 sebagai progres kegiatan. Kenapa dari angka 10? Karena kegiatan B bergantung dengan kegiatan A dengan lama durasinya adalah 8. Selanjutnya kegiatan E dibuat garis horizontal dari angka 18 hingga angka 25 sebagai proses kegiatan. Kenapa dari angka 18? Karena kegiatan E bergantung dengan kegiatan C dan D dengan lama durasinya adalah 7. Selanjutnya kegiatan F dibuat garis horizontal dari angka 18 hingga 23 sebagai proses kegiatan. Kenapa dari angka 18? Karena kegiatan F bergantung dengan kegiatan D dengan lama durasinya adalah 5. Selanjutnya masuk ke Arrow Diagramming Method atau ADM. Node 1 berdasarkan kegiatan A dengan lama durasi 3 menuju ke node 2. Node 1 berdasarkan kegiatan B dengan lama durasi 10 menuju ke node 3. Selanjutnya dari node 2 proses aktivitas C dengan lama durasi 6 menuju ke node 5. Kemudian node 3 proses aktivitas D dengan lama durasi 8 menuju ke node 4. Selanjutnya node 4 proses aktivitas dummy ke node 5. Kemudian node 5 proses aktivitas E dengan durasi 7 ke node 6. Tahap akhir node 4 proses aktivitas F dengan lama durasi 5 menuju ke node 6. Keterangan bagian node PDM, D sebagai durasi kegiatan, ES atau earliest start time, waktu terawal kegiatan dapat dimulai. EF, earliest finish, yaitu waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan. LS, latest start, batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. LF, latest finish, batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Ketentuan untuk mencari EF, ES ditambah D. Kemudian untuk mencari LS, LF dikurangin D. Sebagaimana kita lihat pada kotak sebelah kiri atas, yaitu ES, sebelah kanan atas EF, sebelah kiri bawah LS, sebelah kanan bawah LF. Yang di tengah sebagai label nama kegiatan, yaitu D sebagai durasi. Precedence Diagram Method atau PDM, ada 3 jalur yang akan ditempuh. Jalur pertama pada kotak dengan label A3, maksudnya lama durasi aktivitas A adalah 3. ES sama dengan 0, EF sama dengan 3, LS sama dengan 9, LF sama dengan 12. Pada slide sebelumnya pembahasan Arrow Diagram Method atau ADM node-nya dalam bentuk lingkaran. Namun untuk sekarang kita menggunakan kotak dengan label durasi di setiap sisinya. Kemudian garis menuju ke kotak C6. Pada kotak dengan label C6, maksudnya lama durasi aktivitas C adalah 6, ES sama dengan 3, EF sama dengan 9, LS sama dengan 12, LF sama dengan 18, kemudian garis menuju ke kotak E7. Pada kotak dengan label E7, maksudnya lama durasi aktivitas E adalah 7. ES sama dengan 18, EF sama dengan 25, LS sama dengan 18, LF sama dengan 25. Jadi ketiga kotak tersebut dengan jalur ACE 3 tambah 6 tambah 7 sama dengan 16, yaitu lintasan untuk jalur 1. Selanjutnya jalur kedua, pada kotak dengan label B10 maksudnya lama durasi aktivitas B adalah 10, ES sama dengan 0, EF sama dengan 10, LS sama dengan 0, LF sama dengan 10, kemudian garis menuju ke kotak D8. Pada kotak dengan label D8 maksudnya lama durasi aktivitas D adalah 8, ES sama dengan 10, EF sama dengan 18, LS sama dengan 10, LF sama dengan 18, kemudian garis menuju ke kotak E7.
Pada kotak dengan label E7 maksudnya lama durasi aktivitas E adalah 7, ES sama dengan 18, EF sama dengan 25, LS sama dengan 18, LF sama dengan 25. Jadi, ketiga kotak tersebut dengan jalur BDE 10 tambah 8 tambah 7 sama dengan 25 adalah lintasannya lebih lama dari jalur sebelumnya. Selanjutnya jalur ketiga. Pada kotak dengan label B10, maksudnya lama durasi aktivitas B adalah 10, ES sama dengan 0, EF sama dengan 10, LS sama dengan 0, LF sama dengan 10, kemudian garis menuju ke kotak D8. Pada kotak dengan label D8, maksudnya lama durasi aktivitas D adalah 8. ES sama dengan 10, EF sama dengan 18, LS sama dengan 10, LF sama dengan 18, kemudian garis menuju ke kotak F5. Pada kotak dengan label F5, maksudnya lama durasi aktivitas F adalah 5. ES sama dengan 18, EF sama dengan 23, LS sama dengan 20, LF sama dengan 25. Jadi, ketiga kotak tersebut dengan jalur PDF 10 tambah 8 tambah 5 sama dengan 23. Lintasannya lebih lama dari jalur ke-1, namun tidak lebih cepat dari jalur kedua. Maka jalur yang paling lama adalah jalur kedua. Oke, selesai sudah sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.